Selamat siang Ibu Mei. Pada hari ini saya Andres Sulaiman ingin mempresentasikan eh, industri proses pembuatan amoniak. Yang pertama adalah amoniak merupakan senyawa kimia yang terdiri dari satu atom nitrogen dan tiga atom hidrogen terikat erat yang memberikan simbol NH3. Bahan kimia ini dapat diproduksi dalam bentuk cair dan gas dan memiliki aroma yang berbau tajam. Ini juga sebagai bahan baku utama yang digunakan dalam industri dan pertanian. Yang slide kedua ada sejarah perkembangan proses pembuatan amonia. Pada awalnya orang mengetahui bahwa amonia diperoleh dari bahan-bahan organik seperti air, seni, hewan, dan manusia. Akan tetapi dalam proses perkembangannya amonia ternyata dapat diperoleh dan dibuat dari berbagai bahan kimia. Selain itu proses pembuatan amonia juga berkembang sehingga semakin lebih baik, efisien, dan optimum. Kemudian kebutuhan amonia dalam negeri semakin meningkat seiring peningkatan industri-industri yang menggunakannya. Oleh karena itu, pendirian pabrik amonia akan membawa dampak positif karena akan memenuhi kebutuhan dalam negeri serta dapat pula menyuplai kebutuhan pasar ekspor di berbagai negara. Lalu penggunaan amoniak. Yang pertama adalah sebagai bahan baku pembersihan rumah tangga atau alat masak. Yang kedua digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk seperti pupuk urea, amonium nitrat dan amonium sulfat dan sebagainya. Lalu sebagai pembersih furniture dan pembersih kaca. Sebagai bahan baku asam nitrat dan garam nitrat. Yang terakhir adalah sebagai bahan media pendingin seperti pabrik es, cold storage atau refrigerator, dan untuk industri makanan seperti MSG dan lisin. Lalu sifat-sifat amonia. Amonia dalam suhu kamar berwujud gas yang tidak berwarna, memiliki bau yang sangat menyengat dan mempunyai rasa seperti logam alkali atau sabun. Ketika dihirup bisa membuat air mata mengalir. Lebih ringan dari udara sehingga akan bergerak ke atas pada keadaan normal. Gas ini sering jatuh ke bawah dan terakumulasi bersama air hujan. Amonium Amonia larut dalam air. Perbandingannya 1 liter air berbanding dengan 1.300 liter volume gas amonia. Karena larutannya dalam air sangat tinggi, gas ini jarang dijumpai di atas permukaan air. Lalu gas amonia dapat dengan mudah diubah wujudnya ke cair dengan mengkondisikannya pada tekanan 8 sampai dengan 10 atmosfer. Yang terakhir adalah gas amonia mendidih pada suhu 239 derajat dalam kurung minus 35 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Kemudian ini adalah sifat-sifat berbahaya. Yang pertama adalah bahaya amonia terhadap beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Di sini efek jangka pendeknya adalah iritasi terhadap saluran pernafasan, hidung, tenggorokan, dan mata. Lalu efek jangka panjangnya adalah menghirup asam dalam jangka panjang dapat mengakibatkan iritasi hidung, tenggorokan, lalu paru-paru. Yang kedua adalah kebakaran dan yang ketiga adalah reaktivitas. Lalu keselamatan dan penanganan dan penyimpanan. Hindari gas dalam ruang kerja, hindari loncatan api sumber panas, dan simpan dalam suhu dingin, kering, dan berventilasi. Tumpahan dan bocoran harus ditangani oleh orang yang telah terlatih dengan memakai alat pelindung diri dan jauhkan dari sumber api. Lalu alat pelindung diri yaitu masker, kacamata, dan sarung tangan. Lalu penolongan pertamanya adalah jika terhirup, bawa ke tempat aman dengan udara segar, beri pernapasan buatan, dan segera bawa ke dokter. Jika terkena mata, cuci dengan air bersih dan mengalir selama 20 menit dan segera bawa ke dokter. Jika terkena kulit, cuci dengan air bersih dan mengalir selama 20 menit. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Deskripsi pembuatan amonia kelok. Dari berbagai jenis pembuatan amonia yang ada, khususnya dari bahan baku yang diperoleh, terlihat amonia berbentuk dari gugus N dan H, yang masing-masing dapat diperoleh hidrogen dan nitrogen. Pembuatan amonia secara garis besar dibagi dalam 2 tahap pokok, yaitu tahap penyimpanan gas sintesis dan tahap sintesis pembuatan amonia.
tahap penyimpanan gas sintesis. Yang pertama adalah desulfuriasi atau penghilangan senyawa sulfur dari gas alam. Gas alam masih banyak bahan pengotor seperti sulfur dalam bentuk anorganik atau H2S, dan sulfur organik merupakan seperti merkaptan atau RS, cairan, serta gas karbon dioksida yang dapat mengganggu proses reforming. Maka itu gas alam yang akan diolah harus dibersihkan dulu pada tahap ini, sehingga kadar sulfurnya dapat tersortir dan dapat memasuki tahap berikutnya. Lalu primary reform dan secondary. Pada tahap ini dilakukan gas alam bersama uap air menjadi gas hidrogen. Pada tahap ini dilakukan pada temperatur 812 oC atau primary reformer panas yang digunakan dari bahan bakar gas atau fuel gas. Kemudian secondary reformer dari reaksi antara udara atau gas oksigen dan hidrogen. Tahap proses pemurnian gas sintesis. Yang pertama adalah CO shift. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pembentukan H2 seperti dilakukan pada reaksi reforming dengan mereaksikan CO dan H2O sehingga terbentuk H2 dan CO2, serta mengurangi CO yang terbentuk di reformer dan merupakan racun bagi katalisator amonia. Yang kedua adalah CO2 removal. Pada tahap ini dilakukan penurunan terhadap CO2 hingga 0,1% beratnya. Kemudian penurunan ini dilakukan dengan cara absorpsi oleh larutan karbonat di menara absorber. Kemudian metanasi. Setelah keluar dari CO2 removal, gas sintesis masih mengandung 0,3% CO dan 0,1% CO2 yang harus dikurangi lagi kadarnya hingga total CO dan CO2 maksimum 10 ppm. Sintesis dan refrigerasi amonia. Yang pertama adalah sintesis. Di dalam sintesis ini terdapat konverter amonia yang berfungsi mereaksikan N2 dan H2 untuk membentuk amonia. Yang kedua adalah refrigerasi. Ini layaknya seperti lemari es. Dengan kompresor refrigeran, kompresor ini berfungsi untuk menaikkan tekanan uap amonia agar mudah dicairkan menggunakan air pendingin. Sistem daur ulang amonia. Proses ini menyerap NH3 yang terkandung dalam gas buang sehingga diperoleh untuk amonia yang lebih tinggi. Sistem daur ulang hidrogen. Unit daur ulang hidrogen merupakan unit tambahan di pabrik amonia. Unit ini diharapkan akan menaikkan nilai tambah gas buang di pabrik amonia yang selama ini hanya dimanfaatkan untuk gas bakar. Prinsip kerja harus pemisahan gas proses H2 ini adalah dari campuran gas buang di dalam membran untuk selanjutnya digunakan kembali pada proses pembuatan amonia. Ini adalah prosesnya. Gas alam dilanjutkan ke desulfurisasi, kemudian ke primary reformer dari udara menuju ke secondary reformer, lalu menuju ke shift converter. Terjadi adalah penghapusan CO2, lalu masuk ke proses metanasi. Dari proses metanasi kemudian menuju ke sintesis loop. Dari sintesis loop ini bisa menuju ke refrigerasi atau balik lagi ke sintesis loop. Lalu dari refrigerasi menuju ke produk NH3 cair. Dari penghapusan CO2 bisa langsung memproduksi CO2. Katalisator adalah senyawa yang berfungsi mempercepat reaksi kimia. Secara fisik, katalisator tidak berubah bentuk walaupun terlibat dalam suatu reaksi kimia. Katalisator di pabrik amonia berbentuk padat, hanya dienatol amonie yang berbentuk cairan. Ini adalah prosesnya. Dari natural gas kemudian masuk ke dalam recycle gas. Di sini terjadi proses preheater. Lalu
desulfurizer yang kemudian masuk ke saturator. Dari saturator ini menuju ke primary reformer yang terjadi di steam, kemudian natural gas dan purge fuel gas yang ada di dalam steam. Kemudian lalu masuk ke secondary reformer. Dari secondary reformer ini menarik udara yang menuju ke boiler. Dari boiler memasuki shift converter yang langsung menuju ke CO2 absorber. Lalu di sini CO2-nya terjadi CO2 stripper, lalu ke metanator, lalu memasuki sintesis gas kompresor. Di sini adalah bagian dari hydrogen recovery unit. Dari sintesis gas kompresor terjadi penghapusan gas menuju ke refrigerator section, lalu ke separator. Dari separator terjadi liquid ammonia to refrigerator and storage. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bu Mei.